menyaksikan Midnight Live, tapi kali ini bersama saya Jessica Wulandari dalam segmen Ladies Night. Nah pemirsa, di Ladies Night malam ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di salah satu kafe yang udah nggak lagi memutar lagu. Kenapa? Karena adanya tuntutan pembayaran royalti. Jadi langsung aja ya kita tanyakan dengan Devi Syafira yang berada di lokasi. Hai Devi. Devi lagi di mana? Halo ini? Jessica dan Aumania. Boleh diceritain dong ke kita suasana di kafe saat ini tuh gimana sih? Cuman terdengar suara sendok garpu atau lagu juga masih terdengar? Oke, nah Jessica dan juga Aumania, jadi malam ini saya sedang berada di suatu kafe yang ada di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Nah kali ini beda ya Jessica, biasanya kalau misalnya kita ke kafe, kita nongkrong, kita santai-santai itu sambil menikmati suara musik gitu ya, sambil menikmati suasananya, sambil dengerin lagu. Nah kali ini beda, karena kenapa? Sepi banget dan cuma terdengar suara-suara alam yang ada di sini. Tuh, denger kan? Itu suara natural yang ada di kafe ini ya. Nah, kenapa sih nggak ada musik-musik atau lagu? Karena memang ada aturan. Jadi kalau misalnya pemilik kafe nih memutar lagu atau musik ini harus bayar royalti ke pencipta lagu dan juga hak ciptanya. Bayarnya kemana? Ke Lembaga Nasional Kolektif ya. Nah terus gimana sih respon dari pemilik kafe? Ini berpengaruh nggak sih sama pengunjung-pengunjung yang ada di sini? Terus pekerja-pekerjanya jadi lesu nggak ya? Kira-kira kalau nggak ada lagu atau musik gitu. Nah di sini sudah bersama saya Mas Kristo selaku pemilik kafe yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan ini. Halo, selamat malam Mas. Halo Mbak, selamat malam. Oke, gimana nih kabarnya? Baik Mbak. Baik ya. Udah denger kan Mas soal royalti lagu gitu ya. Nah kalau di kafe ini udah nerapin belum sih? Kayaknya ini udah nggak ada lagu-lagu ya atau musik-musik? Kita sebenarnya udah dapat surat edaran ya. Jadi sebenarnya dari kita sudah coba, kadang kita matiin lagu, kadang kita pakai lagu. Walaupun memang kita sudah dapat surat edaran, tapi statusnya masih sosialisasi. Jadi sejauh ini sih respon customer malah yang bahkan jadi pertimbangan besar buat kita ya. Karena ketika kita nggak ada lagu, customer bahkan nanya ke kita, kenapa nggak ada lagunya? Atau mungkin ada juga customer yang makan bawa speaker sendiri bahkan gitu. Jadi kita pun dari sisi pelaku usaha ya, kita lebih ke mungkin kalau bisa dikaji ulang, karena kita pun lebih ke arah kontra kali ya untuk saat ini. Tapi mungkin ke depan ya kita lihat lagi kesempatannya. Kalau misalnya nanti pun mungkin ada opsi dari pemerintah mungkin menyediakan satu platform khusus untuk kita pelaku usaha. Jadi kita bisa berbayar di sana mungkin daripada langsung disamperin ke kafe-kafe ya gitu. Jadi rasanya lebih fair sih gitu. Tapi kalau memang aturannya nih ternyata udah diterapin, terus juga emang harus mengikuti kan ya dari pemilik kafe ini, gimana nih Mas? Ya mau nggak mau kita harus ngikutin aturan kan Mbak gitu. Artinya sejauh ini sih kalau memang itu harus ya kita juga harus. Tapi jadi satu variabel besar lagi buat kita karena bakal ngaruh ke pengunjung kita kan. Jadi, Nah Mas, terus kalau dari respon pengunjung nih gimana? Kayak misalnya customer nih kayak mengeluhkan aduh sepi banget, atau malah ada yang bikin lagu sendiri atau muterin lagu sendiri gitu? sama seperti yang tadi Mbak, jadi customer kita itu bahkan ada yang bawa speaker sendiri. Jadi mungkin nanti kalau memang sudah final ya keputusannya, kayaknya kita bakal bikin jingle sendiri sih gitu. Iya, ketimbang kita harus bayar per kursi lagi kan. Jadi mungkin kita bakal bikin lagu sendiri, jingle sendiri yang tidak perlu bayar ke pemilik lagunya kali ya gitu. Oke, jadi mau bikin jingle sendiri di kafe ini ya. Jadi biar gak bayar royalti, biar aman juga. Nah, terus tadi kan saya juga lihat nih ya ke pekerja-pekerja atau karyawan yang ada di sini. Kayaknya lesu ya Mas ya, kayak nggak ada lagu gitu. Iya, betul banget Mbak. Karena biasanya nih tim kita tuh ada yang daily-nya. Kadang mereka lagi beres-beres, rapi-rapi itu bahkan biasanya pakai musik yang agak kenceng, musik metal bahkan. Ketika tiba-tiba nggak ada musik,
ya berasa ada yang kurang aja sih gitu Pak. Jadi semangat pun pasti berkurang sih dari tim sih, itu kelihatan jelas sih dari kita. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini kan udah ada peraturan begitu ya. Nah ini kalau di kafe ini sendiri nantinya kayak misal belum ada jingle kan. Tadi rencananya mau bikin jingle nih pemirsa. Nah tapi kalau belum ada jingle ini kira-kira tetap nggak nyalain atau muterin lagu atau ada instrumen atau apa? Sejauh ini sih kita masih trial kali Mbak ya. Jadi mungkin hari ini kita nggak pakai lagu, besok pakai lagu, mungkin di weekend kita pakai live musik kali ya. Mungkin peraturannya berbeda gitu ya. Gitu ya. Makanya kita lagi trial juga sih, karena masih sosialisasi juga kan. Jadi belum ada punishment yang melanggar kali ya gitu. Tapi berpengaruh sama penjualan nggak sih Mas? Dengar nggak ada lagu ini? Sejauh ini sih cukup signifikan ya gitu, karena customer sejauh kita masih ada kontrol. Kalau kita bikinin lagu, kontrolnya itu di kita mau lagu apa, gedein seberapa masih di kita. Tapi kalau misalnya customer buka lagu sendiri, kadang mereka pasang sendiri, jadinya chaos gak sih gitu, karena lagunya beda-beda kan gitu. Jadi kalau kita larang ya customernya pun pasti milih tempat lain kan gitu. Tapi kalau kita bolehin nggak nyaman juga jadinya gitu. Jadi menurut saya sih cukup signifikan ya pengaruhnya, ada atau tidak ada musiknya gitu. Nah itu tadi Jessica, jadi emang berpengaruh ya untuk peraturan untuk membayar royalti ini ke pencipta lagu atau hak cipta. Kalau dari customer emang kayak merasa sepi gitu, terus mereka juga kayak punya inisiatif untuk nyetel lagu sendiri. Terus juga kalau dari karyawannya yang kerja, ini katanya masnya lesu karena biasanya dengerin lagu yang metal, yang semangat, ini kayak udah lesu ya Mas ya. Nah gitu Jessica. Iya, kalau Devi sendiri ngerasa lesu apa enggak? Nggak ada suara ataupun lagu yang diputar di kafe? Jujur sepi banget ya, ini kayak lebih cocoknya kerenungan gitu ya. Merenungi diri gitu biasanya sambil ngopi atau sambil nyemil gitu. Karena emang sepi banget, apalagi kan malam-malam ya. Jadi suara jangkrik, suara alam itu malah terdengar. Nah biasanya inisiatifnya nih, apa Jessica? Jadi inisiatifnya dengerin lagu sendiri pakai headset atau pakai ya alat-alat musik ya gitu ya di sini gitu Jessica. Jadi emang nggak ada musik sama sekali, emang udah mengikuti peraturan ya beberapa hari ini dari pemilik kafe juga tadi bilang seperti itu. Nah kalau Jessica kira-kira kalau ke kafe gitu ya gimana nih caranya biar dengerin musik atau pakai headset atau emang mendengarkan suara alam aja gitu? Kayak mendengarkan suara alam aja ya, back to nature aja lah kalau begitu ya. Soalnya daripada kita harus ikut-ikutan ribet dan pusing, mendingan back to nature aja kepada alam. Terima kasih Devi. Nah itu dia tadi bagaimana salah satu kafe yang sudah tidak berani memutar lagu. Soalnya masih bingung karena nanti terkait dengan pembayaran royalti. Gimana nih Reza ngelihat kayak gini? Udah ke kafe belum akhir-akhir ini? Saya belum ke kafe akhir-akhir ini karena Kenapa kok belum? Midnight Live Senin sampai Jumat. Oh. Jadi saya ya merenungnya di rumah aja. Merenung kapan saya bisa siaran sama Jessica. Akhirnya kesampean kan. Halo? Ada yang mau kenalan nggak? Bener nggak tahu. Ada yang mau kenalan. Bisa aja gimmick saya ya. Mana kabelnya ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, ya udah kita baca berita aja deh, Jess. Oke, Ya. ini masih soal royalti ya, Betul. Reza dan pemirsa. Jadi Menteri Ekonomi Kreatif nih, Teguh Rifki akhirnya buka suara soal keresahan para pengusaha kafe yang takut nih memutar musik karena urusan royalti. Iya, ia menegaskan jika lagu diputar di ruang usaha maka bayar royalti adalah bentuk dukungan nyata kepada para pencipta lagu. Ya Jessica, tadi seperti kata Devi dan manajer restoran tadi ya, ya bawa speaker sendirilah. Pakai headset pula customernya. Iya, ke kafe modal. Iya, kok Nggak. jadi modal sih, nambah duit lagi dong, pengeluaran lagi ya. Udah gajinya tadi katanya nggak naik, suruh nambah lagi pengeluaran. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, Buat santai. kamu gak apa-apa. Oh iya. Iya, oke. Hal ini diungkapkan Teguh Rifki usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan pada Rabu sore. Menteri Ekraf menekankan pentingnya akuntabilitas kolektif agar uang yang dibayarkan pengusaha kafe benar-benar sampai ke tangan musisi dan pencipta lagu yang berkarya. Pencipta lagu dan pengarang lagu harus menerima royaltinya. Tapi di sisi lain yang menggunakan juga
harus ada kebijakan yang fair untuk mereka. Tetapi yang banyak mungkin masih ditata ulang adalah tentang kolektifnya LMK dan LMKN-nya. Nah, untuk itu saat ini kan ada inisiatif DPR yang rencananya akan juga merevisi undang-undang hak cipta itu, kira-kira itu. Ya sebetulnya kalau kita memang menggunakan ya sebaiknya kan kita bayarkan, tetapi yang harus dipastikan adalah akuntabilitas dari kolektifnya sehingga nyampe kepada para yang berhak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.